Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, gimana kabar kita? Ya. Saya rasa kalau pemuda memang ya, kalau saya tadi melihat pergumulan Novi, ya saya berbagi sedikit sebelum dulu testing jadi BNS. Wahyu pasal 3 itu berbicara sama saya, kalau Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Itu Wahyu pasal 3 nanti kepada jemaat Philadelphia. Tapi kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kalau terbuka, ya ini saya teruslah berdoa untuk Nomi. Kalau terbuka, karena sedang itu, kalau menurut saya, itulah menandakan sukacita kita itu bukan lagi di situ. Bahwa sukacita kita adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Itu memang sukacita kita. Karena kita sejak diselamatkan pastilah sudah berbeda. Jadi memang bukan itu lagi kebanggaan kita, ya. Nah, tidak itu lagi kebanggaan kita. Yang kedua, ya ketika kita menjalani hidup ini, bukan berarti Pak Gindik pernah katakan nggak pernah kita salah. Nggak pernah kita salah, bukan berarti tidak pernah kita salah. Tapi ketika kita salah, Allah akan menuntun kita kembali. Kalau kita memang terus mau hidup bagi Tuhan. Ya jadi saya dulu berpikir begini, salah nanti begitu ya. Ya saya pernah juga salah, tetapi Allah meluruskan kembali. Begitu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin ini agak sedikit komentar ya, tetapi ya saya juga memang berharap apa yang menjadi doa Novi ya Tuhan akan berbicara sendiri. Ya, kalau saya dulu pun memang saya mau tua-tua di guru metodis dulu. Saya nggak pernah bayangkan saya mau jadi PNS. Karena di PNS pun nanti kita akan sedak juga. Karena banyak juga tantangan di sana. Jadi ketika kita dulu sudah sedak, bahwa itu tandanya waktu nanti kita juga PNS sedak juga. Tapi kita juga harus berjalan dengan Tuhan. Kita terus berjalan dengan Tuhan. Karena apapun profesi kita, kalau Allah percayakan, itu tetap ada tantangan. Ya, baik sebagai petani, guru, ya semuanya. Ya, tapi berserulah sama Tuhan ya. Kalau Bang Anta kemarin dia berseru, Pak Jokowi, katanya. Saya bilang, mungkin karena dia Pak Jokowi, katanya dilempar dia batu. Ya, sehingga dapat baju. Saya nggak berseru, saya kibar bendera gitu, nggak ditengoknya. Tapi itulah, tapi ini hanya apa saja ya. Nah, tapi kita perlu berseru maksudnya. Saya lihat waktu video Anda itu, dia berseru ya, Pak Jokowi gitu ya. Kita berseru sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan juga jawab kita. Jawab kita. Kalau mungkin kita nggak dijawab Tuhan ya, karena kita sudah jadi miliknya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Ya ini sudah tema kita hari ini, Bapak Ibu boleh lihat kertasnya. Di sini ada tulisan merah. Ya inilah saya akan baca dulu di sini tulisan merah ini. Inilah tema kita. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Ya, jadi bukan iblis itu yang hari ini belum dibinasakan Tuhan, tapi anak Allah itu menyatakan dirinya ke dalam dunia ya, supaya ia membinasakan apa? Perbuatan iblis. Ya, mari kita lihat bagaimana Tuhan membinasakan perbuatan iblis. Ya, kita buka dalam Markus 1. Mari Bapak Ibu kita lihat Markus pasal 1 ya.
Markus 1 ayat ayat 21 sampai 28. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca dari dulu. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau siapa engkau, yang kudus dari Allah?" Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dengan itu goncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana Kristus datang ke dunia ini. Tujuannya apa? Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b tadi mengatakan bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Ya, membinasakan. Kalau bahasa karonya Bapak Ibu bisa lihat di kertas ini. Ini ada di halaman baliknya. Anak dibakar kudoni enda punah mengkernekan pendai iblis. Ya. Jadi hari ini kita akan lihat pekerjaan Kristus datang ke dalam dunia. Mari kita lihat tadi ayat 21. Ya. Yesus tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Wah. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat 21 ini, salah satunya dia mengajar. Apa kerjaannya? Mengajar. Jadi dia mengajar. Makanya Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 29, apa katanya? Belajarlah padaku. Karena Tuhan ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengajar. Kita lihat terus ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ya. Jadi Yesus ketika dia mengajar, dia sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Ya, ahli Taurat gimana rupanya mengajar? Dia mengajarkan tentang undang saja begitu, itu ahli Taurat. Tapi ini nggak usah kita bahas, satu aja cukup. Jadi kalau ahli Taurat itu dia yang mengajarkan undang-undang, hukum Musa, ya. Tapi Yesus dia mengajar, ya, menyatakan firman Allah, ya, bahkan bagaimana dia menyatakan kuasanya juga. Dia membuat mukjizat. Ya, kita akan lihat di sini nanti apa yang Yesus perbuat. Ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ya Bapak Ibu, di rumah ibadat di Kapernaum. Ya, rumah ibadat ini sama dengan hari ini kita di gereja.
Jadi waktu Yesus mengajar dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Iya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kok bisa di rumah ibadat ada orang kerasukan? Iya. Di gereja kita ini belum pernah orang kerasukan, ya. Jangan kita pikir nanti di gereja ini, oh gereja kudus, nggak ada lagi setan. Justru saya mendengar ada seorang hamba Tuhan di gereja itulah setan banyak bekerja. Kalau di diskotik nggak perlu lagi dia Bapak Ibu. Kenapa? Di tempat judi nggak perlu lagi. Oh itu kawan kita. Tapi kalau di gereja, makanya kalau ini tadi waktu Yesus khotbah datang iblis kerasukan orang, itu kan mengganggu, ya. Itu tandanya bukan berarti nanti kita pikir rumah Tuhan itu udah kudus, kok nggak bisa orang kerasukan. Saya pengen di gereja kita ini ada orang kerasukan. Gimana kira-kira? Pendeta kan di sini. Apakah kita harus tunggu ibu baru? Iya, kita kan sama kuasa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan ibu pendeta aja, kita juga harus berani menghadapi orang yang kerasukan. Ya, tapi jangan nanti seperti anak Skewa. Ya, tapi anak Skewa itu demi Allah yang disembah Paulus, aku menyumpah engkau. Bertanya sama siapa? Orang yang dirasuki itu, akhirnya apa? Paulus ku kenal, Yesus aku tahu. Siapa kau? Katanya. Doang serang 7 lawan 1. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, baju orang itu tadi dibuka, disetankan semua, lari pontang panting. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di Kisah Rasul. Berani menghadapi orang kerasukan? Iya, tapi kita lihat. Jadi jangan kita pikir di gereja nanti ya mungkin kita nggak dirasukinya di gereja ini. Tapi ketika firman Tuhan dibacakan, mana kemataan? Ya, itu kan bisa juga pekerjaan iblis. Ketika kamu dengar firman Tuhan lalu terus ngantuk, itu kan bisa itu pekerjaan iblis. Tapi firman Tuhan tadi katakan anak Allah menyatakan dirinya supaya apa katanya, membinasakan perbuatan iblis. Iya. Nanti kata Mama Nadia waktu itu kan menakut-nakuti khotbahnya. Ya, saya pun pernah melawan ngantuk waktu pembantuan yang berfirman Tuhan. Sampai saya buat motor saya mendelik begini. Ya lawan begitu ya. Nah, kan bisa takut pengkhotbah itu. Iyalah. Jadi kalau di gereja kita memang belum pernah apa? Orang kerasukan, tapi madat matanya katanya. Tahu kan? Ya, jadi ini juga pekerjaan iblis. Kenapa? Supaya kita tidak bisa mendengar firman Tuhan lalu kita nggak percaya. Pernah Bapak Ibu membaca perumpamaan tentang seorang penabur? Ya, ada benih itu jatuh di pinggir jalan. Mari kita lihat sebentar ya, Lukas pasal 8 itu mungkin kalau saya tidak salah. Ayat 12. Mari kita lihat ya. Dosen tolong ditampilkan ya. Ini di dalam Lukas 8 ayat 12. Ya, ini yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Mendengar apa? Firman yang ditabur ya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi kalau kita asal dengan firman Tuhan ngantuk, perlu didoakan. Untuk itulah anak manusia datang. Apa katanya tadi?
supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya, jadi bawa itu kepada Tuhan. Jangan nanti kita dengar firman Tuhan, setelah dengar firman Tuhan diambil oleh iblis. Tujuannya apa? Supaya kita jangan percaya dan diselamatkan. Ini penting Bapak Ibu ya. Makanya perlu. Karena iblis bekerja dia sampai hari ini. Apa pekerjaannya? Perbuatannya? Iya, mencuri, membunuh. Makanya ada perbuatan-perbuatan iblis. Karena pendahin, kalau bahasa karunia itu lebih mantap sama saya tadi. Ya, rupanya iblis ini pendahina, supaya orang tidak percaya dan diselamatkan. Ya, lalu kita lihat. Jadi di gereja bukan berarti udah kudus ya. Artinya hati-hati kita, jangan nanti di luar kita nggak ngantuk gitu ya. Tapi kalau di gereja ngantuk, bisa terjadi. Tapi ada juga hamba Tuhan pernah katakan, kalau di gereja dia ngantuk mungkin karena udah turun tensinya katanya. Tensi itu turun memang membuat kita mudah ngantuk. Bisa juga. Saya pernah mengalami itu. Waktu tekanan saya darah tinggi, udah masuk ke gereja kan tenang, udah turun dia tenang, akhirnya ngantuk. Ya. Tapi itu perlu didoakan supaya jangan-jangan itu nanti pekerjaan. Tapi kalau memang karena sudah tensinya dari naik lalu turun, ya perlu juga menguasai diri dalam hal makanan ya. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Kita kembali ke yang tadi ya. Ayat berapa kita sudah tadi? Iya, 23 ya. Ya, saya ulangi, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ya, waktu orang ini berteriak, kenapa kira-kira orang ini berteriak ya? Waktu lihat Yesus, gimana? Apa urusanmu dengan kami? Berteriak dia ya, hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iya, setan tahu ya siapa Yesus. Siapa katanya Yesus? Yang kudus dari Allah. Kita tahu Yesus, kenal Yesus. Ya, setan tahu Yesus. Yesus itu yang kudus dari Allah. Kita sini sudah tahu isi Yesus. Sudah. Siapa Yesus bagi kita? Juru selamat ya. Ya, jadi setan tahu yang kudus dari Allah. Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluar daripadanya. Ya, kalau bahasa karonya, disergam Yesus. Ya, jadi menghardik itu bang, sergamnya. Lalu menghardiknya katanya apa? Diam, keluar dari padanya. Ya. Ayat 26. Roh jahat itu mengoncang-ngoncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ya, betapa di sini Yesus itu dia berkuasa atas setan ya. Karena kalau struktur kuasa kan kita sudah pernah pelajari. Yang pertama siapa? Ini sudah terbagi dua. Satu malaikat yang
melayani Allah sampai hari ini, satu malaikat yang sudah memberontak, itulah iblis. Baru di bawahnya kita manusia. Lalu di bawah kita lagi ada hewan dan tumbuhan. Ya oleh karena itu Bapak Ibu, kita di bawah setan tadi. Untuk bisa melawan setan, kita harus naik, harus bersama Yesus baru bisa. Ya, kalau tidak bersama Yesus, ya nggak akan bisa. Walaupun kita kecil ya, kalau digandeng Pak Jokowi kita, walaupun masih kecil, ya aku rasa kalau muda pun kita digandeng Pak Jokowi, nanti bawa ke istananya, semua tentara itu pasti gini. Kalau Pak Jokowi yang gandeng, tapi kalau saya yang gandeng, langsung ditangkap ya, kan begitu. Nah itulah, jadi kalau kita udah digandeng Yesus, setan itu pun begini, ya. Kita di sini kan nggak takut lagi sama setan kan? Enggak. Puji Tuhan, tapi masih 1-2 suaranya. Ya, berarti masih 1-2 orang, yang lain masih takut ini. Ya, jadi ini diam, keluar daripadanya. Ya, ayat 28, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Iya. Kalau bahasa karonya menggoncang-goncang itu apa? Ada yang bahasa karo di sini? Ada. Menggoncang-goncang. Dampes kena, ya. Jadi sebenarnya beratnya rasa roh itu keluar dari orang itu. Tapi ya sekali naik udah pas kena edeno. Makanya didampes-dampeskannya, digoncang-goncangkannya. Tapi karena Yesus sudah bilang keluar, harus dia keluar, taat kepada perintah Yesus. Jadi roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi roh jahat itu taat kepada Yesus. Ya, ini satu hal bahwa dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b tadi memang itu tujuan Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, pendahing iblis. Ya. Tapi nanti suatu saat ketika akhir zaman, iblis yang akan dibinasakan. Nanti Bapak Ibu bisa baca, iblis akan ditangkap, digaring, diikat, lalu dia akan disiksa. Makanya waktu di daerah Garasa itu, waktu dia bertemu dengan Yesus, apa katanya? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang mati? Kupindokan nan bandu katanya. Kuminta ulas siksa kami. Pernah kamu baca itu? Setan pun minta sama Yesus, dikasihnya ya. Kupindokan man bandu ulas siksa kami katanya. Kamu pernah minta sama Yesus? Pernah kita minta sesuatu sama Tuhan Yesus? Pernah. Setan pun dijawabnya, jangan usir kami dari tempat ini, kata waktu itu dari daerah Garasa itu. Tapi suruhlah kami ke babi-babi itu. Dikasih Tuhan udah pergi katanya. Masakan kita anak Tuhan minta nggak diberikan Tuhan? Setan pun minta dikasihnya ya. Suruh kami ke babi-babi itu. Jangan usir kami dari daerah ini, katanya, waktu di daerah Garasa. Ya, datang Yesus bilang pergi katanya. Yes.
Waktu saya baca lagi dengar firman Tuhan itu, setan ke bikin Tuhan kanting. Kayak kita sudah jadi anaknya, kalau kita menggumulkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan kita, apakah Dia nggak memberikannya? Ya. Jadi lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar siapa Yesus itu. Yang pertama, Dia mengajar, ya. Mengajar tadi, ya. Ya, yang kedua, Dia orang yang berkuasa. Sehingga setan pun tadi apa? Iya, taat kepadanya. Makanya lagu kita tadi kan apa katanya? Ada kuasa dalam darahnya. Baik, kedua tadi, jika kau digoda oleh setan, besar kuasanya darah Tuhan. Jadi kalau kita digoda setan, makanya saya kalau ada hal yang nggak cocok gitu di hati saya, misalnya di sekolah gitu, saya ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ini pekerjaan iblis, karena bukan Tuhan. Pernah kamu berdoa gitu? Kalau ini pekerjaan iblis, buat Tuhan, aku nggak jadi ke Bandung. Ya, jadi kita harus memang, itulah tanda kita beriman kepada Yesus. Makanya kepada Yesus kita terus berseru. Waktu mama saya beriman kepada Nini Galong, waktu dulu angin kencang di belakang rumah kami di Lamun situ, ada pohon kelapa. Dia sudah punya itu masih kecil. Oh ini katanya, silahi angin ini katanya. Dia beriman kepada Nini. Kita hari ini beriman sama Yesus. Berserulah kepada Yesus. Segala persoalan kita, segala pergumulan kita, karena memang dalam segala yang kita doakan, ya Mama Dika tadi udah yang dulu didoakan tuh. Kita harus kembali kepada waktu itu. Kan udah kita doakan, kan bisa kita ragu lagi. Wah, dulu cocok di sini anakku di sekolah, kan bisa begitu. Kami pernah sama Mama John memutuskan John semua di sekolah. Kami masukkan dia kepada bangsa waktu itu. Ya, ada ekonomi sulit, ya mungkin Jos tahu ya bagaimana bayar uang sekolah untuk mata bangsa itu. Waktu itu ngos-ngosan kami gitu. Bagaimana waktu sulit kali membayarnya, muncul lagi keraguan. Waktu itu ya udah taruhkan di situ TK. Tapi ya puji Tuhan sampai selesai juga memang TK, dan ke SD-nya nggak kami teruskan lagi. Memang nggak ada iman kami nanti. Artinya dalam hal berat karena uang sekolahnya mungkin besar. Tapi itu sebenarnya ya iman ini penting. Iman. Sejauh mana iman kita kepada Yesus? Nah, sejauh itulah Allah juga akan bersama. Jadi iman kita memang enggak dalam ya, untuk mempercayai sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita, ya bisa kita nanti mundur ya. Tapi kalau kita sudah mendoakannya, Tuhan kan bukankah ini dulu Tuhan, ini dulu, itu yang membuat kita teguh. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya iblis sampai hari ini terusnya dia bekerja. Anak di batar kudoni endah guna engkernekeun pendahin
iblis. Ingat, iblis dia terus bekerja. Orang-orang yang mau ikut Tuhan itu dia akan redahin terus. Tetapi bagaimana kita terus juga bergantung kepada Tuhan, itulah yang membuat kita berkemenangan. Ya, mungkin ini aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kita nyanyi lagu yang tadi, ada kuasa. Ada kuasa di dalam nama-Mu, di dalam darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, untuk mengorbankan diri, menebus dosa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang. Hamba-Mu berdoa, kiranya lewat firman ini membuat iman kami semakin teguh kepada Tuhan. Kami tahu iblis, dia terus bekerja sampai kesudahan zaman. Dia akan bekerja juga di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah kami. Tetapi kami yang sudah menjadi milik-Mu, bahwa Tuhan memiliki kuasa dari segala roh-roh yang ada di dalam kerajaan angkasa ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang Tuhan terus membentuk hidup kami, membentuk iman kami, supaya iman kami penuh kepada Tuhan. Kami tidak takut kepada penguasa dunia ini, karena penguasa dunia ini sudah Tuhan kalahkan. Kami melihat hari ini bagaimana Tuhan juga mengusir roh jahat ketika roh itu merasuk orang itu di dalam rumah ibadat. Tuhan Yesus, teruskanlah firman-Mu ini bagi kami, supaya iman percaya kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang membawa kami hari ini, sehingga kami boleh datang beribadah bersama-sama di sini dengan saudara-saudara seiman. Terpujilah Kau Tuhan, Roh-Mu yang kudus meneruskan, menyempurnakan perkataan Tuhan bagi kami. Kami rindu firman Tuhan ini di dalam nama Yesus tidak diambil oleh iblis, sehingga tidak ada satu pun di antara kami akhirnya tidak percaya kepada Tuhan dan tidak diselamatkan. Tapi semua kami Tuhan diselamatkan. Karena benih itu Tuhan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di semak bumi, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan ada yang jatuh di tanah yang sulit, sehingga dia boleh berbuah menghasilkan 30, bahkan ada yang 100 kali. Tuhan, jadikan kami, buatlah hati kami supaya firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kita semuanya di dalam Kristus Yesus kami. Amin. Kepada Allah berpuji.
Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Ya, Abang